Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Abah Syekh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya kita kalau akad kredit di bank itu kan Mbak sama-sama ikhlas. Dengan bunga umpamanya 1% atau 2%. Nah, apakah dosa riba ini yang dosa riba semacam ini itu termasuk dosa hakul adami atau bukan, Mbak? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkreditan itu ada yang sah, diperbolehkan, ada yang tidak. Perkreditan yang sah adalah perkreditan yang kita punya barang, kemudian dijual dengan pembayaran nyicil. Selama itu barang yang dijual barang yang halal, tidak dilarang oleh syariat Islam, maka itu adalah sah. Ya. Yang tidak sah, tidak boleh adalah mengkredit emas dan perak. Ini tidak bisa dikredit, harus beli cash. Ya. Kalau dikredit nanti akan masuk kepada wilayah riba. Apakah ribal fadl, riba kelebihan tonase, timbangan, atau ribal yad, riba karena ada tempo untuk diberikan, ya kan? Tidak mampu memberikan, atau riba nasai, riba adanya tempo. Karena riba itu banyak Bapak Ibu, bukan riba hutang saja, tapi kebanyakan yang terjadi di masyarakat ribal gordi, riba masalah utang. Saya hutang duit 10 juta, nanti balik ke saya 11 juta. Nah, itu sudah Bapak Ibu, berarti daftar masuk neraka. Nah, itu. Ya, jadi sekarang neraka itu dijual murah, Ibu. Ya kan? Nah, ini, makanya jangan sampai masuk ke wilayah tersebut. Pertanyaannya, apakah itu masuk dosa hakul adami ataukah dosa kepada Allah? Kalau urusan riba, Pak, itu dosa kepada Allah. Urusan riba itu dosa kepada Allah. Korupsi itu dosa kepada Allah dan kepada manusia. Nyuri dosa kepada Allah dan juga dosa kepada manusia. Ya. Kalau riba itu dosa kepada Allah karena memang melanggar ketentuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kullu gordin jarro naf'an fawar riba. Setiap hutang yang menarik kemanfaatan maka itu riba. Saya hutang Saya hutang duit 5 juta. Tolong ya, kan di rumahmu deket jualan rujak. Nanti kalau bayar sekalian kasih rujak ya, itu riba. Tetapi di dalam Islam mengajarkan, coba kamu itu kalau dipinjemi orang, kalau balikin jangan lempengan sih. Itu sunnah, Pak. Tapi bukan ditentukan oleh orang yang memberi hutang. Sukarela dari orang yang berhutang. Nggak enak sudah ditolong kemarin, butuh duit ini, balik ke sana Bapak Ibu dibalikin sambil bawa mangga. Itu disunahkan, dianjurkan. Selama di kampung tersebut sudah tidak menjadi kebiasaan kayak gitu. Kalau sudah menjadi kebiasaan maka jatuhnya riba. Ya, jatuhnya riba. Kemudian, bagaimana dikatakan dosa kepada Allah? Wong sama-sama ikhlas. Loh Pak, orang semuanya mabuk ngomong ikhlas Pak. Zina ngomong ikhlas. Pusing itu. Ya kan? Kenapa kamu zina? Ikhlas, saya ikhlas. Loh, itu ikhlas kurang ajar itu sama Allah itu. Ya kan? Nggak boleh ikhlas-ikhlasan kayak gitu. Ya kan? Kemudian orang tua kami, saya mau nanya, manusia yang dalam wilayah kewajaran pasti dia nggak ikhlas. Coba,
harusnya dia itu bayar utang 10 juta, kok suruh nambah 11 juta. Itu ikhlas karena kepeksa. Iya kan? Kalau nggak kepeksa Bapak Ibu nggak mungkin ikhlas. Coba Ibu, coba jujur kamu, lebih ikhlas mana? Bayar 10 juta atau 12 juta? Bisikin aja. Kalau kamu takut, udah jawab WA. Pasti dia ngomong, ya 10 juta. Iya kan? Lu gimana ya Bapak Ibu? Itu ikhlasnya kepeksa itu. Nggak ada jalur lagi. Iya kan? Wih, ini sudah muter sana sini, nggak dapat duit, adanya duit pinjaman riba ini. Iya kan? Karena boto Bapak Ibu. Lo boto itu nggak ikhlas Bapak Ibu. Kepaksa. Iya kan? Lah, urusan ikhlas gak ikhlas ini Bapak Ibu jangan dijadikan landasan maksiat. Ya pusing nanti ini. Iya kan? Nggak ada. Namanya maksiat itu mau ikhlas gak ikhlas ya dosa itu. Ya kan? Kecuali sekarang orang tua kami dia diancam, beda lagi ini. Kamu kalau nggak akad transaksi riba tak bunuh kamu. Nah ini ada babnya lagi ini ancaman. Kenapa? Karena nyawa harus dilindungi atau keluarganya diancam. Kalau nggak meng-ACC bab riba ini nanti lah ini nggak dosa dia. Karena dia diancam, tapi dengan syarat yang mengancam itu lebih berkuasa, lebih gede daripada yang diancam. Yang ngancam bocil, anak kecil, ya nggak ada urusan, ya kan? Lebih gede pangkatnya dia dari ini. Dan kalau nggak dilakukan, ancaman ini akan terjadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi urusan riba ini dosanya dosa kepada Allah. Tapi ingat, jangan diremehkan dosa kepada Allah, walaupun Allah Maha Pengampun. Karena kalau sudah meremehkan, Allah marah nanti. Kalau kepleset, siapa sih nggak pernah kepleset Ibu, Bapak? Yang nggak pernah kepleset manusia itu hanya satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu pernah kepleset semuanya. Tapi ingat, sebaik-baiknya orang kepleset segera kembali kepada Allah. Ini keplesetnya setiap 3 bulan sekali Ibu, lunas kepleset lagi, lunas kepleset lagi. Ini bukan kepleset, doyan plesetan, ya kan? Kalau kepleset itu sekali Bapak Ibu, ya Allah sudah kapok, ya Allah saya nggak mau terjerumus itu, kapok. Nah gitu Pak. Lah ingat Bapak Ibu, kapan dirimu menjaga yang halal dari yang haram, maka Allah akan membuka segala pintu halal. Tapi kapan kamu memudahkan urusan yang haram, ya kan? Yang haram nggak pernah dipilah-pilih, maka Allah akan mempersusah kepada dirimu yang halal. Makanya ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Makanya ada orang di pasar tuh ngomong, "Zaman gini nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal." Nah, tengok dia, nggak bakal Allah dikasih yang halal Pak. Lu kurang ajar sama Allah kayak gitu, ya kan? Zaman kayak gini susah, nyari yang haram aja susah, harus kesana kesini, apalagi nyari yang halal. Oh berarti kurang ajar dia sama Allah, makanya nggak dikasih. Sudah Bapak Ibu, kalau ada, oh saya punya hajat ya Allah, anakku masuk rumah sakit ini, sesar ini, butuh duit sekian. Ingat, aku kan punya Allah. Dan cara untuk agar supaya dikabulkan doa kita oleh Allah, bagaimana? Sholat. Nah, ngadu kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang masih terjumus dalam urusan riba, mudah-mudahan segera kelar, ya. Segera kelar. Tadi malam juga kita ngobrol masalah anti riba, ya kan? Sekarang banyak orang gabung anti riba, ya bagus gabung anti riba, tapi kebanyakan katanya yang gabung anti riba yang nyungsep. Kalau nggak nyungsep lanjut ribanya, karena nyungsep jadi lah ini kalau kayak gitu kan nggak bener. Kalau gabung anti riba itu jangan nunggu nyungsep, gara-gara nyungsep nggak bisa bayar Bapak Ibu, gabung sama komunitas anti riba. Kalau nggak nyungsep cair terus lancar, ya lanjut ribanya. Loh ini nggak bener kalau kayak gitu. Namanya anti riba itu Bapak Ibu, ya ayo dari awal. Sekarang iya masih terjerumus, selesaikan dulu, tuntaskan itu, selesaikan. Kalau udah selesai, ayo kita ambil jalur yang benar, jalur yang sesuai ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Wallahu a'lam bishawab.